Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta adik-adik semua. Selamat malam. Kita akan memulai kebaktian KRT minggu ini, Gereja Kristen Pasundan, dan sebelumnya kita memulai kebaktian KRT, mari kita saat teduh. Dan kita akan angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang penuh cinta kasih kepada umat-Mu, pada malam hari yang bahagia ini, kami mengucap syukur karena kami, keluarga lepas keluarga, masih merindukan untuk bersekutu, mendengar, membaca firman-Mu, dan juga untuk memahami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kami menyiapkan perangkat kami, Alkitab kami, diri kami, hati kami, dan juga seluruh anggota tubuh kami untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, dan kami sama-sama untuk memahaminya. Inilah doa kami Bapa, sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan membaca Alkitab kita. Kita buka dari kitab Perjanjian Baru. Jika memang sudah terbuka, pembacaan Alkitab kita yaitu dari Roma 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Gimana Bu Nini, kita siap? Iya Bu, siap. Ya, ini karena ayatnya banyak, kita bagi dua ya.
Oke. Bisa ya? Bisa Ibu. Bisa juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama untuk menyikapinya bersama-sama. Saya akan mulai ya Bu. Silakan. Roma 13 ayat 8 sampai 14, tantangan dalam mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpun dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Amin. Ya. Amin. Salam Bu Nini. Salam. Salam Bapak Ibu, adik-adik dan saudara terkasih. Kita akan membahas sedikit ya tentang firman Tuhan, yaitu tantangan dalam mengasihi. Ini banyak tantangan ya Bu ya di dalam hidup kita sekarang ya Bu. Apalagi kondisi kayak gini. Kondisi Bu. sekarang bukan hanya ekonomi, penyakit juga pada banyak ya. Ya, sehingga ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran yang lebih dominan ya Bu ya. Tetapi pada firman Tuhan mengajarkan kepada kita di sini, kita tetap harus saling mengasihi. Iya. Memang kadang-kadang kita lupa bagaimana cara mengasihi. Padahal kalau mengasihi nggak perlu mahal ya. Iya. Kita hanya bisa memberi tanpa memungut biaya ya. Ya Bu ya. Iya. Dalam firman tadi itu ada dikatakan mengenai kita harus saling memberi. Dan memberi tidak perlu bayaran. Dalam arti di sini kita memberi dengan seikhlas hati. Yang tulus. Yang tulus ya Bu ya. Tadi dikatakan ada pada waktu siang, ada pada waktu malam. Kalau saya membagi ya mungkin dari firman Tuhan, pada waktu malam itu dikatakan itu mungkin ya Bu ya, perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya tadi seperti tadi ada berzina, ada mungkin marah, mabuk, mungkin yang lain tawuran, ya itu mungkin kehidupan pada waktu malam. Ya apalagi sekarang ya zamannya kita bilang ada gadget, buka gambar-gambar yang yang gimana ya Bu ya, kadang kita sebagai dihindari tapi kadang muncul juga ya Bu ya. Muncul juga. Malah kadang yang kita inginkan itu bukan gambar yang kita inginkan, malah munculnya yang tidak sesuai dengan kita ya Bu ya. Nah, di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Roma, kita untuk saling bersekutu. Untuk bisa berbuat yang terbaik. Memang pada zaman dulu itu di mana jemaat di Roma itu banyak tekanan. Ya karena iman mereka mungkin kurang kuat ya kepada Kristus. Jadi bagaimana kehidupan mereka pada saat itu? Ya kita bilang kurang. Kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita saat ini? Ya, pasti gimana juga. Ya Bu ya, kalau kita lihat banyak kekurangan Bu. Itulah faktor manusia ya Bu ya. Faktor manusia benar. Jadi memang di sini Rasul Paulus itu memberikan suatu cara kepada kita untuk saling mengasihi, bukan hanya kepada saudara sekeluarga ya Bu ya. Bukan hanya kepada saudara sedarah. Bukan hanya kepada saudara yang kita merasa ya kita sama. Kalau dengan yang lain bagaimana ya gitu ya Bu. Di sini Rasul Paulus memberikan itu bukan hanya kepada
kita sesama, Iya. saudara, tetapi semua Iya. yang ada, Iya. ya semua orang-orang yang ada Di di sekitar sekitar kita. kita. Dan bukannya kepada kita juga, tetapi kepada Yesus Kristus. Iya. Jadi sesama manusia juga manusia kepada Yesus. Nah, ini juga bagaimana tantangan yang kita hadapin. Mana nih Bu tantangan yang kita hadapi ini sekarang untuk dalam soal kasih ini ya. Iya. Untuk kasih itu dengan hati ya Bu ya. Dengan Kalau hati kita memang penyayang, penuh kasih, ya jangan hanya pengen di mulut saja, tapi sikap, perbuatan itu penting. Misalnya gimana ya Bu Menunjukkan kalau kasih. Ya, kita mengasih, dalam sendiri-sendiri gini ya. Gitu ya. Kamu kalau mengasih itu ya gimana ya Bu? Saya kok juga kayaknya Kadang menunjukkan memberi suatu ya kayaknya bisa menolong, membantu Iya, iya. gitu. Perhatian pun itu kayaknya sudah kasih Jadi ya. Bu. tidak berpura-pura Iya, ya Bu tidak ya. berpura-pura. Kita memberi sesuatu ikhlas. Ya. Ikhlas, Tidak nanti ada tulus, tuntutan ya. balasan. Iya, Nanti saya tidak memberi sama berharap untuk Ibu, membalas timbal iya, baliknya ya. suatu saat tidak diungkit. Oh itu waktu itu dan Iya. kayaknya begitu itu ya. Ya berarti kita tuh memberikan rasa kasih itu kepada semua yang masih bernafas ya. Betul. Pada manusia, mungkin juga kepada hewan, Iya. tumbuh-tumbuhan ya Bu ya. Musim Memelihara kemarau ya. juga nih gimana nih. Kalau kita menyayangi tumbuh-tumbuhan, Ya, musim kemarau ya harus ngapain nih? disiram, Disiram, ya ya Bu, benar ya. dipupuk. Di rumah banyak burung Bu Banyak itu burung ya. ya. Ntar bisa Kebetulan. dibagi-bagi tuh Bu, dibawa ke gereja ya kali ya. Biar bisa jemaat juga bisa memberi makan makhluk Iya, ciptaan iya. Tuhan kan itu yang bernapas juga ya. Berarti Iya. semuanya bisa diberikan dengan penuh kasih ya. Iya. Nah kemudian kita juga bisa memberikan kasih juga bukan hanya kepada orang baik ya Bu. Iya. Mungkin kepada mereka-mereka yang kehidupannya tidak baik ya Iya, kita bilang. ditolong. Kita bantu. tolong ya. Apalagi sekarang keekonomi seperti sekarang ya jangan Iya. terjadi kejahatan. Iya, betul. Jangan muncul saling iri atau bagaimana. Ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Iya Bu, dampak pandemi COVID Pandemi ini kan COVID sangat sekarang terasa ya. sekali. Ya. Mungkin banyak kalangan yang kena, bahkan kami pun juga merasakan kena. Bahkan anak-anak sekolah pun mengalami kesulitan untuk belajar. Untuk belajar Iya, ya, Bu ya. sebagai orang tua, waduh, harus benar-benar yang nggak ada fasilitas, harus menyediakan fasilitas, yang biasanya tidak ada kuota, mempertambah kuota, bahkan penghasilan berkurang. Jadi harus bagaimana bisa pinter-pinter membagi, memanage itu tadi. Iya, iya. Ya. Ya istilahnya kalau sebelum pandemi kita bisa makan nasi, sayur, buah. Iya. Mungkin kita sekarang menyesuaikan Iya, ya. betul. Ya mungkin hari ini kita Nasi makan goreng. nasi goreng aja. Mungkin malamnya Besok kita bubur gitu. besok bubur ya, Ya, mungkin ya. begitu ya Gitu Bu. Bu Dokter ya. Jadi kita juga memperhatikan Iya. orang bukan karena Betul. dia bisa lebih tapi kita bisa menyesuaikan ya Iya. Bu ya untuk sekarang. Karena yang penting kesehatan juga ya Bu ya. Ya dijaga juga kesehatan ya. Dan juga kita memberi kasih kepada orang-orang jahat, kita mungkin cara memberi saran ya Iya. untuk perilakunya yang selama ini gelap. Kita bilang jangan lagi, kita usahakan dia untuk merubah tingkah Iya. lakunya. Mungkin tidak gampang Bu ya, Iya. tapi mungkin memberi saran, mengajak kembali ke jalan yang Mengingatkan benar, ya, iya, Bu. meninggalkan yang gelap. Karena jalan terang itu hanya daripada Yesus Kristus ya Bu. Amin. Dialah terang hidup kita yang senantiasa ada bersama kita ya Bu. Ya. Karena kalau perbuatan jahat itu tidak berkenan di Iya. hadapan Tuhan ya. Nah mungkin gimana ya cara-cara kita untuk menjauhkan dari sikap-sikap itu ya Bu ya. Iya. Mungkin kita hidup Ya, hidup yang sederhana. hidup yang sederhana. Dan tidak memancing suasana, mungkin gitu ya Bu ya. Memancing apa nih Bu? Mancing ikan atau mancing di belakang ada kolam Gimana ya di suasana? gereja Itu ya. salah ya, bukan suasana tapi Suasana. penampilan pun harus berhati-hati di luar. Sekarang kan kadang ada yang bawa HP sambil nerima HP aja bisa memancing kejahatan. Apa Bu, diambil HP-nya ya. gitu. Akhirnya juga jatuh HP hilang juga, akhirnya celaka. Celaka ya. Berarti itu kan juga termasuk kehidupan kita yang
kita seakan-akan kita bisa berbuat yang baik padahal yang kita lakukan itu salah ya Bu ya. Nah mungkin juga kita harus menjauhkan ya sifat-sifat ya pencabulan, perselisihan, iri hati, dan kita harus berbuat hidup sopan ya Bu ya, hidup sopan, saling memahami, saling mengerti, dan juga pada saat sekarang ini kan anak-anak kumpul keluarga. Mungkin kita lihat selama ini kita tidak pernah seperti sekarang. Tapi kita ambil yang positif dengan keadaan pandemi, kita lebih memahami anak-anak kita ya Bu ya. Lebih dekat. Lebih dekat. Begini. Ya, ternyata ya dari badan pun berubah Bu. Iya. Jadi makin subur ya. Dan anak-anak juga lebih senang kepada kita orang tua ya. Jadi mungkin ambil positifnya dalam keadaan pandemi ini, ada Yesus terang di dalamnya itu mengubah cara hidup kita dalam berkeluarga. Dalam kebaktian KRT ini diajarkan kita oleh Paulus untuk melihat terang yang diberikan oleh Kristus, bahwa kita tetap berjalan dalam kehidupan yang terang yang diajarkan oleh Kristus, Yesus Kristus kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan bahwa kita tetap harus berjalan di dalam yang terang. Kita jauhin kehidupan kita yang malam, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah ini Ibu, ini ada kata-kata mutiara mungkin untuk kita ucapkan bersama-sama. Mari Bu kita baca bersama-sama. Hiduplah dalam kasih Tuhan, apapun tantangannya, Tuhan memberkati. Amin. Waktunya kita persembahkan untuk Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin mempersembahkan bisa ditransfer di rekening gereja. Dan kita angkat pujian untuk persembahan ini, Kasih dari Surga. Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, kami telah berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menjalani hidup terang, kiranya terang itu selalu ada bersama-sama di dalam rumah tangga kami, kehidupan kami. Bapa dalam surga, karena kami tahu banyak kesalahan yang kami perbuat yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan menjauhkan segala kejahatan-kejahatan kami, tapi Engkau tidak menjauhkan diri-Mu Bapa. Rangkul kami untuk kami selalu dekat kepadamu. Bapa dalam surga, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan itu menjadi ucapan syukur kami kepadamu, dan juga berkat yang Kau berikan kepada kami dapat kami pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari, dan juga kami bisa memberi mengucap syukur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya.
Bapa dalam surga, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Kami panjatkan hanya kepada nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus. Dan sebelumnya kami akan mengucapkan doa yang seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Sebelum kita menutup kebaktian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Inilah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya, gimana Bu Nini, kita udah selesai kebaktian kita. Si Tuhan. Ya, kiranya keluarga semua yang telah mengikuti kebaktian ini dapat mengikuti kembali ya Bu ya. Amin. Ya. Selamat malam buat keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.